Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sehat buat kita semua, adik-adik mahasiswa. Sebutannya apa ini kalau mahasiswa di ULM ini? Ading-ading gitu. Baik, ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini ya dalam acara ngobrol saja. Jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai, diskusi santai tentang apa itu UMKM, kemudian akses permodalannya seperti apa, dan juga tentunya kesempatan-kesempatan yang ada bagi generasi muda. Baik, di siang hari ini semoga tetap semangat ya. Kita akan diskusi terkait dengan UMKM. Nanti silakan kalau ada ya hal-hal yang perlu ditanyakan, khususnya terkait dengan akses permodalan sehingga bisa membangkitkan minat buat adik-adik selaku generasi muda. Bekti Hendri Atmoko, beliau adalah Kepala Seksi PPA 2B di Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan itu selain tusinya menyalurkan APBN Ibu, mengawasi APBN, sekarang sudah mulai berkembang ke regional ekonomis dan juga financial advisor. Dan juga di kami itu ada tusi yang bisa dibilang kayak semacam special missionnya. Ini Pak Bekti inilah nanti yang memonitoring ya proses atau terkait pembinaan UMKM dan kredit program. Selanjutnya di sebelah kanan lagi ada Bapak Wildan Chandra. Selamat siang Bapak. Bapak Wildan Chandra ini adalah manajer bisnis mikro BRI Branch Office Banjarmasin Samudra. Jadi nanti bersama beliau akan disampaikan akses-akses kredit program apa saja. Dan tentunya nanti juga diberikan rekomendasi pada adik-adik kita ini Pak. Kita apa yang kompatibel buat mereka kalau seandainya mereka berminat untuk menjadi pemula di dunia UMKM. Kemudian yang ketiga, nah nanti adik-adik semua bisa belajar banyak tentang kesuksesan membangun UMKM dari Ibu Tina Wardani. Selamat siang Ibu. Ibu Tina Wardani ini adalah pelaku UMKM dari apa Ibu namanya? Malika Food. Jadi beliau ini sudah sukses membangun UMKM dan juga sudah merasakan manfaat dari kredit program gitu ya Ibu ya. Ya. Jadi nanti ketika narasumber akan menyampaikan porsinya masing-masing dan di akhir sesi nanti kami mohon mungkin adik-adik juga sudah mengenal semua Ibu kita Kepala Pusat Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM ULM, Ibu Dr. Hajah Hastin Umi Hanisah ya Ibu, selamat siang Ibu. Nah nanti kami harap Ibu bisa memberikan insight Ibu ya, insight dari sisi mungkin Ibu kan banyak pengalamannya ya, banyak pengalaman membina UMKM, kemudian juga baik dari sisi teori maupun prakteknya. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan ke narasumber yang pertama ya, pada Pak Bekti. Jadi nanti mohon Pak Bekti bisa menyampaikan apa sih sebenarnya UMKM dari kacamata pemerintah. Kemudian akses permodalan bagi UMKM. Silakan Pak Bekti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Pak Ari. Kita akan mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan mahasiswa dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini terkait pembiayaan untuk UMKM. Baik, untuk sesi yang pertama mungkin saya coba untuk terkait dengan bagaimana perkembangan makro dulu ya, makro terkait dengan sejauh mana pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Ya, kalau kita lihat di paparan di sini, mohon izin ya. Baik, untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan di triwulan 3 ini sebesar 5,19% secara YoY. Jadi memang kalau kita punya target jangka panjang untuk Indonesia, targetnya adalah 8%. Dan kita ingin lihat sejauh mana peran daripada UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Mungkin bisa ke bawah. Jadi sesungguhnya UMKM ini berperan sangat penting ya dalam untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Jadi di peran usaha dalam UMKM ini diantaranya adalah
akan menciptakan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja dan juga akan mengurangi kemiskinan. Jadi kalau kita menjadi pengusaha muda, maka otomatis akan menyerap tenaga kerja dan juga akan banyak warga atau penduduk yang bisa ikut menjadi tenaga kerja kita sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Next. Nah, bagaimana posisi di Kalimantan Selatan pembagian dari UMKM ini? Berapa yang mikro, kecil, dan menengah? Jadi memang berdasarkan data yang ada, ini untuk Kalimantan Selatan memang didominasi oleh pengusaha mikro, yaitu sebesar 99,50%. Kemudian yang kecil adalah 0,43% dan yang menengah adalah 0,07%. Ya. Kemudian untuk secara nasional memang UMKM ini menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional di Indonesia. Next. Ya. Nah, di sini kita ingin melihat berdasarkan kelompok umur ya. Kelompok umur memang sebagian besar di usia 40 sampai 45 tahun ya, sebesar 4,25 juta jiwa. 4,25 juta. Kemudian untuk mungkin di generasi pengusaha muda mungkin masuk di kelompok umur 25 sampai 29 tahun ini sebesar 1,77 juta. Ya, ini untuk berdasarkan kelompok umur. Jadi untuk secara gender masih ada perbedaan sedikit antara pengusaha laki-laki dan pengusaha perempuan. Laki-laki 50,59% dan perempuan 49,41%. Ya, next slide. Nah, untuk melihat berapa per sektor UMKM di Kalimantan Selatan, ini banyak bergerak di sektor yang menjadi unggulan di daerah. Jadi sesungguhnya ada sebesar 415.000 unit usaha sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kalimantan Selatan. Memang sebagian besar masih didominasi oleh sektor kuliner dan makanan olahan, kemudian juga kerajinan tangan, fashion dan batik, dan selanjutnya ada pertanian dan perkebunan. Kita ingin lihat komposisinya untuk usaha mikro ini adalah usaha sampai dengan jumlah omset sebesar 2 miliar ya. Entitas yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan 2 miliar masih mendominasi. Kemudian untuk yang usaha kecil dengan omset penjualan, hasil penjualan 2 miliar sampai 15 miliar sebesar 0,24%, yaitu sebesar 73.816 usaha. Kemudian usaha menengah sebesar 0,05% dengan ketentuan usaha menengah ini adalah yang sebesar 15 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Next. Yeah. Nah, untuk target di sini terkait dengan produktivitas UMKM dan kewirausahaan yang ditargetkan oleh pemerintah. Jadi untuk baseline di 2025 itu sebesar 3,10. Untuk kemudian ada lagi target meningkat lagi di tahun 2029 nanti besar 3,30 untuk proporsi jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk rasio kewirausahaan demikian juga ada target sebesar 3,14 dan juga untuk terus meningkat kembali di tahun 2029 sebesar 3,60%. Ini beberapa target di rancangan RPJMN 2025-2029 Bappenas dan juga sumber data dari Sakernas tahun 2024 terkait dengan jumlah UMKM ada 56.211.355 UMKM. Ini beberapa tantangan pembinaan UMKM, antaranya adalah mayoritas UMKM masih berskala mikro, kemudian kurangnya penerapan standar sertifikasi teknologi dan inovasi, rendahnya kemitraan UMKM, dan belum optimalnya ekosistem usaha. Ya. Nah, ini beberapa isu strategis dalam pengembangan UMKM mungkin sudah ada dibuka tadi, diantaranya adalah data UMKM yang belum terintegrasi, kemudian juga untuk peningkatan kapasitas usaha UMKM melalui pelaksanaan kartu usaha, kemudian masalah juga adalah masalah utang macet ya, masalah utang macet juga penghapusan piutang macet ini masih menjadi tantangan dalam pengembangan UMKM. Kemudian juga dalam keterlibatan UMKM dalam program MBG
dan penyediaan 3 juta perumahan rakyat. Ini mungkin yang masih hot issue pada saat ini terkait dengan MBG, dan juga nanti ke depan memang sekarang sedang taraf sosialisasi ya, kita ada KUR untuk perumahan rakyat. Ya, selanjutnya ya. Nah, di mana posisi pemerintah? Jadi posisi pemerintah untuk mendorong UMKM ini menyediakan pembiayaan. Jadi ada 2 pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah bagi para pelaku UMKM atau bagi para calon wirausaha, yaitu melalui ultramikro. Jadi ultramikro ini dia sasarannya adalah untuk menjembatani ya bagi pelaku usaha UMKM yang belum bankable, tapi memiliki visible atau layak menjadi pengusaha UMKM, untuk melakukan usaha UMKM. Jadi dengan batas pinjaman maksimal adalah 20 juta. Kemudian juga nanti untuk, sedangkan yang lebih tinggi lagi adalah KUR. KUR ini adalah untuk pelaku UMKM yang sudah bankable, sehingga dia nanti bisa mengajukan pinjaman KUR melalui beberapa bank penyalur. Jadi alhamdulillah di tengah-tengah kita ini sudah ada bank penyalur dari BRI. BRI merupakan bank yang paling tinggi ya, paling terbesar penyaluran KUR-nya baik di Kalsel maupun di Indonesia. Ya. Nah, untuk terkait ultramikro sebagaimana kami sebutkan tadi yang disediakan oleh pemerintah, kalau KUR ini memang alokasi dananya memang dari pemerintah, tapi kalau UMI ini adalah alokasinya dari APBN. Kalau KUR ini murni dananya dari perbankan, sedangkan pemerintah memberikan subsidi bunga. Jadi subsidi bunga, sehingga sekarang bunga KUR adalah 6%, Pak ya. Di awal 6%, nanti akan graduasi. Jadi sisi bunganya nanti ada ditanggung oleh pemerintah, sehingga bank bisa menekan bunga rendah 6%. Jadi memang wajarnya memang sekitar 12%, 12% bunga yang bergerak sekarang. Jadi pemerintah menanggung sekitar 6%. Nah, selanjutnya kita ingin melihat tentang KUR. Jadi tentang KUR nanti akan disampaikan oleh Bapak Wildan Chandra dari BRI. Terus bagaimana perkembangan daripada KUR yang telah disalurkan oleh Bank BRI, perkembangan UMKM yang telah menerima KUR, dan juga terkait persyaratan untuk mendapatkan KUR. Nah, next ya langsung ke nanti akan termasuk nanti ada juga KUR perumahan yang masih baru, dan juga di sini next ya langsung ke pembiayaan ultramikro. Jadi pembiayaan ini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank seperti Pegadaian, kemudian juga dari PT PNM. Jadi untuk plafonnya memang sampai 20 juta untuk yang pertama. Jadi untuk sebagaimana kami sebutkan tadi adalah untuk pelaku usaha yang baru mulai usahanya dan belum bankable. Dan juga sebagai besar memang untuk UMI masih didominasi oleh perempuan ibu-ibu, dan juga secara kelompok ya. Next ya, untuk persyaratannya ini sebenarnya untuk ini adalah cukup mudah, yaitu hanya berwarga negara Indonesia, kemudian memiliki NIK ya, nomor induk kependudukan, dan tidak sedang mengambil KUR, yaitu syarat dari UMI. Jadi UMI adalah program pemberdayaan oleh PIP. Apa itu PIP? PIP adalah Pusat Investasi Pemerintah. Jadi PIP itu yang mengkoordinir semua alokasi dana APBN yang kemudian disalurkan menjadi pembiayaan UMI ini. Ya. Dan juga tadi, nah ini untuk persyaratannya, nanti mungkin kita bisa lihat secara detail. Nanti kami ada materinya juga kami sediakan melalui QR Code, bisa nanti diakses, bisa dipelajari. Untuk beberapa persyaratan, ada beberapa penyalur, diantaranya adalah PT PNM. Kalau di sini PT PNM, kemudian PT Pegadaian, dan juga ada koperasi Komida, Komisi Mitra Duafa, dan yang baru ada KJP Cipta Prima. Nah, sekarang memang UMI sedang juga berusaha untuk meningkatkan, menambah penyalur terkait dengan program UMI ini. Kemudian selanjutnya, ya next. Ya, untuk kinerja penyaluran KUR dan UMI. Jadi
kami dari Kanwil Perbendaraan juga memonitor sejauh mana perkembangan penyaluran KUR dan UMI di Kalimantan Selatan. Dibandingkan tahun 2024 kemarin, dibanding tahun 2025 memang terjadi penurunan baik di KUR maupun di UMI. Jadi mungkin nanti kita bisa mendapatkan penjelasan dari pihak BRI, mungkin kita bisa mengetahui kira-kira apa sih penyebab penurunan KUR, apakah karena pelaku usaha sudah naik kelas ataukah ada penurunan daya beli dari masyarakat atau seperti apa ya. Dan juga untuk UMI memang perlu langkah juga, mungkin perlu ekspansi, perlu banyak lagi sosialisasi. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa belum banyak mengenal terkait UMI ya, ultra mikro pembiayaan UMI. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada sesi lebih lama lagi kita bisa bahas khusus terkait UMI. Bu Tina dari Malika Food ya, nanti beliau akan menyampaikan bagaimana sukses story setelah mengembangkan usahanya, setelah mendapatkan pinjaman dari KUR dan juga langkah-langkah bagaimana untuk menjadikan suatu wirausaha yang sukses ya. Baik, tadi disampaikan ya ada oleh Pak Bekti bahwa pemerintah itu full support gitu ya, khususnya dari sisi pembiayaan. Jadi buat teman-teman generasi muda dan juga kalau saya highlight itu pelaku UMKM itu angka tertingginya ada di usia 45 sampai 50 ya Pak ya. Artinya mungkin orang sadar untuk berusaha itu ketika sudah menjelang pensiun ya Bu. Padahal sebenarnya enggak ya Bu ya. Akan lebih baik lebih dini. Dan juga mungkin teman-teman juga enggak usah istilahnya minder, saya jadi pelaku UMKM. Bisa jadi itu bisa menjadi sambilan dan bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya menjadi pengusaha yang lebih tinggi lagi ya Bu ya. Nah jadi ini bagaimana nanti teman-teman bisa menjawab tantangan itu. Tadi ada 9 tantangan juga ya dari UMKM. Nanti juga mungkin akan direview oleh Ibu Astin. Dan juga tidak hanya terbatas pada teman-teman yang generasi muda, ibu-ibu pun. Dan sepertinya sudah hadir ya dari pemberdayaan perempuan pengusaha Indonesia, bisa nanti jika memerlukan dukungan dari sisi kredit program, dukungan dari pembiayaan, bisa nanti menggali lebih dalam informasi. Ngomong-ngomong untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya di mana Pak Bekti terkait dengan kredit program ini? Mungkin untuk terkait dengan penyaluran kredit program, pusat dan sebagainya nanti langsung ke Pak Wildan Chandra dari Bank BRI. Oke, jadi bisa langsung ke bank penyalur, sementara untuk UMI bisa ke LKBB ya? Ya, LKBB. Baik. Jadi nanti bisa Bapak Ibu juga bisa mengakses terkait dengan ultra mikro tadi kalau nggak salah disalurkan oleh PIP juga, jadi bisa juga nanti diakses website dari PIP kali ya, Pak Bekti ya. Baik.